Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang dapat berjumpa dengan Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudaraku, melalui program Night Call pada malam hari ini. Saya, Pendeta Esther Sutia Tumanseri, Ketua Majelis Jemaat Dian Kasih Bekasi, akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini, sesuai dengan sabda bina umat, dibacakan bagi kita berdasarkan Amsal 27, ayatnya yang kelima dan keenam, yang berkata demikian bagi kita. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, tema kita pada malam ini menegur sahabat. Saudara-saudara, pernahkah saudara ditegur karena sesuatu hal atau menegur orang lain? Teguran yang dimaksud di sini adalah lebih pada pengertian, memberi peringatan, diingatkan terhadap sesuatu hal, atau teguran dalam arti nasihat atau kritikan. Bukan teguran dalam pengertian sapa menyapa. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, biasanya mana yang lebih sering dilakukan orang? Menegur atau ditegur? Atau kita lebih suka memilih berada di pihak yang ditegur? Jika mau jujur, maka ada banyak orang yang lebih suka memberi teguran, peringatan, nasihat, kritik pada orang lain. Tetapi jika ia yang ditegur, diingatkan, dinasehati, dikritik, responnya bisa bermacam-macam. Bisa marah, atau ada yang tersinggung, atau balas menegur kembali, membantah, atau mungkin juga memberi berbagai alasan, mungkin sebagai alibi atau apapun itu. Entahlah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi menjadi pihak yang menegur atau memberi peringatan atau kritikan juga tidak mudah. Misalnya, pernahkah kita merasa sulit untuk menegur orang lain karena orang itu adalah kasih? Kita mungkin takut teguran kita, nasihat kita, kritikan kita, orang yang dikasihi itu, atau mungkin kita khawatir akan dijauhi olehnya. Akhirnya kita memilih untuk berdiam diri dan tidak jadi memberikan teguran atau peringatan atau nasihat atau kritikan. Sekalipun kita tahu dengan berdiam diri, orang tersebut, sahabat kita, akan hidup dalam dosa. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, menegur dan menerima teguran dengan rendah hati adalah syarat untuk menuju manusia yang dewasa. Sebab kita semua belum ada yang sempurna, masih banyak yang harus kita perbaiki. Karena itu apa yang ada pada kita, baiklah kita berikan kepada orang lain lewat proses menegur di dalam kasih, dalam tata krama dan sopan, dalam waktu yang tepat. Sebaliknya, apa yang belum ada pada kita, baiklah juga kita terima dari orang lain
juga lewat proses ditegur. Ingat, seringkali kelalaian dan kesalahan yang ada dalam diri kita tidak mampu dilihat oleh diri kita sendiri. Kita sering menganggap bahwa diri kita lebih baik, bisa lakukan segala sesuatu. Tetapi itu mampu dilihat oleh orang lain. Orang lain yang bisa melihat orang lain yang ada di sekitar kita. Saudara-saudaraku, mungkin kalau di dunia ini hanya kita sendiri yang hidup, kita tidak memerlukan koreksi, kita tidak memerlukan teguran atau peringatan dari orang lain. Namun, karena kita hidup bermasyarakat, kita membutuhkan orang lain. Enggan menegur dan tidak mau ditegur akan memperlambat kita menuju kesuksesan dan menjadi manusia yang dewasa secara rohani, secara spiritual. Saudara-saudara, dewasa secara fisik bisa berjalan secara otomatis, tetapi dewasa secara psikis atau spiritual belum tentu. Jika hal ini yang terjadi, maka kita pasti akan tetap tinggal pada sifat kanak-kanak, atau kita tidak akan bakal diharapkan oleh orang lain untuk memimpin, bahkan mempengaruhi orang lain dalam hal-hal ke arah yang positif. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, ingatlah, bila kita cepat merasa tidak enak waktu ditegur, padahal kita salah, berarti kita belum menjadi manusia yang dewasa dan tidak adanya keseimbangan antara perasaan dan pikiran. Nah, kalau kita seperti itu, akan jadi apanya nanti kita? Apakah manusia bonsai? Artinya bahwa kita mengalami pertumbuhan fisik, iya, tetapi tidak dibarengi dengan pertumbuhan rohani atau spiritual. Saudara, belajarlah menegur dengan kasih tanpa merasa hebat atau karena hendak mencari-cari kesalahan orang lain. Namun, kita juga harus siap menerima teguran dengan berbesar hati dan berlapang dada, karena semua itu akan membawa kedewasaan rohani. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, bahkan Amsal memberikan sebuah definisi baru tentang arti seorang kawan. Seorang kawan lebih peduli pada kualitas hidup sahabatnya, lebih daripada sebuah ketenangan palsu. Itu sebabnya kawan yang baik akan berani menegur sahabatnya, sekalipun tegurannya akan melukai sahabatnya. Karena ia tahu bahwa teguran akan menjadi obat pahit yang akan menyembuhkan sahabatnya dari kesalahannya. Saudara-saudaraku, orang yang menunjukkan kasih dan kebaikan dan sebaliknya mengabaikan kesalahan sahabatnya justru bukanlah seorang sahabat. Ia adalah musuh yang ingin menghancurkan hidup orang lain. Itu sebabnya jika kita mendapat teguran dari sahabat, berterima kasihlah kepadanya. Karena itu lebih bernilai daripada kasih yang tersembunyi. Sahabat seperti apakah kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Masihkah kita peduli pada ketenangan atau harmonisasi relasi yang palsu dibandingkan dengan teguran yang akan memulihkan sahabat kita, orang-orang yang kita kasihi? Jadilah sahabat yang berani menegur dan siap ditegur dengan kasih dan demi kebaikan. Mengapa? Karena yang pertama, Tuhan ingin semua orang selamat. Dia tidak ingin seorang pun mati dalam dosanya. Yang kedua, Tuhan memakai anak-anaknya, Tuhan memakai kita sebagai penyambung lidah, agar setiap orang tidak hidup berpusat pada dirinya sendiri dan kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menaikkan doa syukur, doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa.
Ya Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Firman yang mengingatkan dan menegur kami untuk hidup dalam kehidupan yang saling menegur satu dengan yang lain. Menegur orang lain, menegur sahabat kami, bahkan kami pun siap menerima teguran untuk memperbaiki kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh kegiatan pelayanan, persekutuan dan kesaksian gereja GPIB. Tuhan bersama dengan kami. Tuhan bersama dengan fungsionaris majelis sinode. Tuhan berikan hikmat, bijaksana, akal budi dan semua yang baik untuk setiap tugas tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk Departemen Pelkes. Tuhan bersama agar Departemen Pelkes dalam melaksanakan bulan Pelkes di bulan Juni ini tetap bersemangat, tetap melakukan yang terbaik dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam tanggung jawab mereka. Melakukan hal-hal yang berkenan melalui kehadiran kami, terutama di tengah-tengah situasi pandemi ini. Biarlah Tuhan tetap memberkati Departemen Pelkes. Tuhan bersama dengan seluruh jemaat GPIB yang juga berada dalam situasi pandemi. Kami tidak bisa menolaknya, tapi itulah yang terjadi di sekitar kami. Yang kami pohonkan daripada-Mu. Beri kami kekuatan menjalani situasi hari-hari ini. Bukan lari, bukan marah, bukan mengeluh. Tapi beri kami daya, kekuatan untuk dapat hidup di tengah-tengah situasi yang berat ini. Karena kami percaya ada Tuhan yang tetap menopang. Ada Tuhan yang memeliharakan kami sebagai gereja. Bapa dalam surga, berkatilah seluruh jemaat-jemaat GPIB. Dalam rahmat dan dalam kebaikan Tuhan, Tuhan memberkati seluruh jemaat-jemaat GPIB agar seluruh jemaat GPIB tetap kuat di dalam Tuhan, melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Ini doa kami Bapa. Berkatilah semua kami yang sudah mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah iman percaya kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kami naikkan kepadamu. Kami alaskan doa kami ini Tuhan. Dengan terus tetap percaya Tuhan bersama dengan kami sebagai gereja. Tuhan bersama dengan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat dan seluruh netizen yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah mau terlibat aktif dalam berdonasi di rekening Satgas COVID-19 Sinodal GPIB. Jangan pernah lelah untuk saling membantu. Kami masih mengharapkan dukungan, doa dan material untuk tugas ini, karena perjalanan kita masih panjang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.